Said bin Amir, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan. Si Said bin Amir ini, Mbak? Sahabat Nabi. Ya, beliau adalah sahabat Rasulullah yang utama. Adalah seorang yang bertakwa dan tak hendak menonjolkan diri. Said itu menganut Islam tidak lama sebelum pembebasan Khaybar. Dan semenjak itu ia memeluk baiat kepada Rasulullah. Seluruh kehidupannya, segala wujud dan cita-citanya dibaktikan kepada keduanya. Maka ketaatan, kepatuhan, kezuhudan, kesolihan, keluhuran dan ketinggian serta tabiatnya yang baik mendapatkan bahwa beliau adalah orang yang suci. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memecat Muawiyah dari jabatannya sebagai kepala daerah di Syria, ia menoleh kiri dan kanan mencari seseorang yang akan menjadi penggantinya. Dan sistem yang digunakan Umar untuk memilih pegawai dan pembantunya merupakan suatu sistem yang mengandung segala kewaspadaan, ketelitian dan pemikiran yang matang. Jadi Umar itu tidak sembarang memilih pegawai ya. Sebab Umar tahu ya harus mencari orang yang memang betul-betul yakin, yang tahu bahwa orang yang dipilih adalah orang yang benar-benar tidak melakukan kesalahan ketika dia diberi kekuasaan. Bahwa, kata Umar, bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap penguasa di tempat jauh sekalipun, maka yang akan ditanya adalah yang ditanya oleh Allah adalah dua orang. Yang pertama Umar dan yang kedua baru penguasa yang melakukan kesalahan itu. Di Syria ketika itu merupakan wilayah yang modern dan besar. Di samping ia merupakan pusat perdagangan penting dan tempat yang cocok untuk bersenang-senang. Jadi Syria itu adalah tempat untuk tempat bersenang-senang. iya dan berdagang. Jadi tempat yang terkenal perdagangannya adalah salah satunya adalah Syria. Negeri Syam itu adalah negeri yang penuh godaan. Maka menurut Umar tidak ada yang cocok untuk negeri itu kecuali orang yang suci. Jadi orang yang tidak terperdaya dengan godaan duniawi. Itu seorang zahid yang gemar beribadah, yang tunduk serta melindungi dirinya kepada Allah. Jadi karena Syria itu adalah tempat yang perdagangan yang besar, maka godaan pasti banyak. Makanya yang dicari adalah orang-orang yang tidak mudah tergoda oleh dunia. Tiba-tiba Umar berseru, katanya, "Saya telah menemukannya. Bawa ke sini Said bin Amir." Tak lama antaranya datanglah Said mendapatkan Amirul Mukminin yang menawarkan jabatan sebagai wali kota Homs. Tetapi Said menyatakan keberatannya. "Oh, janganlah saya dihadapkan kepada fitnah, wahai Amirul Mukminin." Karena di Homs tadi, di Syria tadi adalah tempat-tempat pintu fitnah. Ya, dunia fitnah dunia. Dengan nada keras Umar menjawab, "Tidak, demi Allah, saya tidak hendak melepaskan Anda. Apakah tuan-tuan hendak membebankan amanat dan khilafat di atas pundakku, lalu tuan-tuan meninggalkan aku?" Dalam sekejap Said dapat diyakinkan amanat itu nggak bisa Umar lakukan atau kerjakan sendiri, tapi dia harus dibantu oleh orang-orang lain, dan orang-orang lain itu termasuklah Said bin Amir yang tak percaya. Demikianlah akhirnya Said berangkat ke Homs ikut bersama istrinya, dan sebetulnya kedua mereka adalah pengantin baru. Mereka dibekali Umar secukupnya. Jadi diberikan Umar perbekalan sedikit ya, secukupnya, bukan sedikit, secukupnya untuk kehidupan
pengantin baru ini, Sa'id bin Amir dan istrinya. Ketika kedudukan mereka di Homs telah mantap, sang istri bermaksud menggunakan haknya sebagai istri untuk memanfaatkan harta yang diberikan Umar sebagai bekal mereka. Diusulkannya kepada suaminya untuk membeli pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga, lalu menyimpan sisanya. Jawab Sa'id kepada istrinya, "Maukah kamu saya tunjukkan yang lebih baik dari rencana itu? Kita berada di suatu negeri yang amat pesat perdagangannya dan laris barang jualannya. Maka lebih baik kita serahkan harta ini kepada seorang yang akan mengambilnya sebagai modal dan akan memperkembangkannya." Ini ditanya lalu sama istrinya, "Bagaimana jika perdagangannya rugi?" tanya istrinya. Dijawab sama Sa'id, "Saya akan sediakan bor atau jaminan." "Baiklah kalau begitu," kata istrinya. Kemudian Sa'id pun pergi keluar lalu membeli sebagian keperluan hidup dari jenis yang amat sederhana, dan sisanya yang tentu masih banyak itu dibagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Hari pun berlalu, dan dari waktu ke waktu istri Sa'id menanyakan kepada suaminya soal perdagangan mereka dan bilakah keuntungan itu hendak dibagikan. Semua itu dijawab oleh Sa'id bahwa perdagangan mereka berjalan lancar sedangkan keuntungan bertambah banyak. Pada suatu hari istrinya mengajukan lagi nih pertanyaan ke suaminya ya. Tapi pertanyaan itu diucapkannya di hadapan para sahabatnya, para keluarganya ya. Sa'id pun tersenyum lalu tertawa menyebabkan timbulnya keraguan. Akibatnya istrinya Sa'id tadi ragu dan curiga, lalu didesaknya lah Sa'id untuk menceritakan secara terus terang. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'id dengan harta pemberian dari Umar tadi? Harta itu ternyata telah disedekahkan. Nah, lalu istrinya menangis dan menyesali dirinya karena harta itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, karena tidak jadi dibelikan untuk keperluan hidup dirinya, dan sekarang tidak sedikit pun tinggal sisanya, tidak bersisa. Apa yang diberikan oleh Umar tadi sudah disedekahkannya semua. Lalu Sa'id pun memandangi istrinya, sementara air mata penyesalan dan kesedihan telah menambah kecantikan sang istri. Sa'id berkata, "Saya mempunyai kawan-kawan yang telah lebih dulu menemui Allah. Saya tak ingin menyimpang dari jalan mereka, walau ditebus dengan dunia dan segala isinya." Maka katanya, seolah-olah dia dihadapkan kepada dirinya sendiri bersama istrinya, "Bukankah kamu tahu bahwa di dalam surga itu banyak terdapat gadis-gadis cantik yang bermata jeli? Hingga andainya seorang saja di antara mereka menampakkan seluruhnya, dan tentulah cahayanya akan mengalahkan sinar matahari dan bulan. Mengorbankan dirimu demi untuk mendapatkan mereka tentu lebih wajar dan lebih utama daripada mengorbankan mereka demi karena dirimu." Maksudnya ya, dirimu demi mengorbankan keperluan istrinya tadi demi untuk mendapatkan surga tadi lebih wajar dan lebih utama daripada mengorbankan mereka, daripada tidak mementingkan tujuan akhir ya. Diam dan maklum bahwa Homs ini ya, yang dikabarkan sebagai Kufah kedua, karena di situ di Homs itu sering terjadi pembangkangan, pendurhakaan, penduduk durhaka kepada para pembesar ya, penguasa di sana. Jadi karena kota itu dianggap sebagai pelopor orang-orang yang durhaka, maka kota Homs disebut sebagai Kufah kedua. Namun terhadap hamba yang soleh seperti Sa'id bin Amir, hati mereka dibukakan oleh Allah hingga mereka cinta dan taat kepada Sa'id bin Amir. Pada suatu hari Umar menyampaikan berita kepada Sa'id, "Orang-orang Syria mencintaimu." "Mungkin sebabnya karena saya suka menolong dan membantu mereka," jawab Sa'id. Keluhan dan pengaduan tak dapat dielakkan. Suatu ketika tak kala Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Homs,
ya, ditanyakannya kepada penduduk yang sedang berkumpul, bagaimana pendapat kalian tentang Said? Sebagian hadirin, ya, sebagian orang yang berkumpul tadi ke depan. Pertama, dia baru keluar ketika matahari sudah tinggi. Yang kedua, dia tidak akan melayani orang kalau di malam hari. Yang ketiga, dalam 1 bulan itu ada 2 hari dia tidak akan keluar menemui warganya. Ya, yang keempat, ya, yang bukan merupakan kesalahan tapi mengganggu oleh warga Homs adalah dia suka jatuh pingsan kayak gitu. Sewaktu-waktu suka jatuh pingsan dia. Lalu Umar pun tunduk. Nah, yuk kita lihat dulu apa alasan Said bin Amir seperti itu. Umar tunduk lalu berbisik memohon kepada Allah. Nah, aneh kan? Sewaktu-waktu kok pingsan, apa dia sakit ya? Kita lihat ya. Umar tunduk sebentar dan berbisik memohon kepada Allah. Katanya, "Ya Allah, hamba tahu bahwa ia adalah hambamu yang terbaik. Maka hamba harap firasat hamba tentang dirinya tidak meleset." Lalu Said pun disuruh untuk membela diri. Dia berkata, "Mengenai tuduhan mereka bahwa saya tak hendak keluar sebelum tinggi hari, demi Allah, sebetulnya saya tidak hendak menyebutkannya." Nih, ini alasan kenapa dia nggak keluar. Kalau nggak tinggi, waktunya nggak tinggi, maksudnya matahari nggak tinggi, dia belum keluar. Dia berkata seperti ini, "Keluarga kami itu tidak mempunyai pembantu atau pelayan, maka sayalah yang mengaduk tepung dan membiarkannya sampai lama ya, nggak lama ya. Lalu saya membuat roti, kemudian wudhu untuk sholat duha. Setelah itu barulah saya keluar mendapatkan mereka." Nah, itu alasannya dia mengerjakan apa? Mengerjakan Pekerjaan pekerjaan rumah dan ibadah sholat duha. Wajah Umar pun berseri. Lalu wajah Umar pun berseri-seri. Alhamdulillah, kata Umar, nggak salah dia milih ya. Dan mengenai yang kedua, bagaimana? Dia tanya sama si Said, "Bagaimana? Kenapa kamu tidak mau melayani warga Homs ketika malam hari?" Nah, ini jawabannya. "Adapun tuduhan mereka bahwa saya tidak melayani mereka di waktu malam, maka demi Allah saya membenci menyebutkan penyebabnya." Apa sebabnya? Sebabnya tuh karena kalau di malam hari itu tidak baik. Tidak baik. "Saya telah menyediakan siang hari bagi mereka dan malam hari bagi Allah." Jadi malam untuk ibadah dan siang juga untuk ibadah melayani manusia. Sedang ucapan mereka bahwa 2 hari setiap bulan di mana saya tidak menemui mereka itu, maka sebabnya sebagai saya katakan tadi, saya tidak punya pembantu yang akan mencuci pakaian. Sedang pakaianku tidak pula banyak untuk diganti. Jadi terpaksalah saya mencucinya dan menunggu sampai kering. Oh, gitu loh Mbak. Hingga baru dapat keluar di waktu petang. Kemudian tentang keluhan mereka bahwa saya sewaktu-waktu jatuh pingsan, sebabnya ketika di Mekah dulu saya telah menyaksikan jatuh tersungkurnya Khubaib al-Ansori. Dagingnya dipotong-potong oleh orang Quraisy dan mereka bawa ia dengan tandu sambil mereka menanyakan kepadanya, "Maukah tempatmu ini diisi oleh Muhammad sebagai gantimu sedang kamu berada dalam keadaan sehat walafiat?" Jawab Khubaib, "Demi Allah, saya tidak ingin berada dalam lingkungan anak istriku diliputi oleh keselamatan dan kesenangan dunia, sementara Rasulullah ditimpa bencana, walau hanya tusukan duri sekalipun." Itu ya penyebabnya dia teringat oleh sahabatnya Khubaib al-Ansori. Maka setiap terkena akan peristiwa yang saya saksikan itu, ketika itu
saya masih dalam keadaan musyrik. Lalu teringat saya berpangku tangan dan tak hendak mengulurkan pertolongan kepada Hubaib. Tubuh saya pun gemetar karena takut akan disiksa Allah hingga ditimpa penyakit yang mereka katakan itu. Lalu Said terdiam dan membiarkan air matanya menetes mengalir. Mendengar itu, Umar tidak lagi dapat menahan diri dan rasa harunya. Maka berseru karena amat gembira, "Alhamdulillah, karena dengan taufiknya firasatku tidak meleset adanya." Dipeluk dan dirangkulnya Said serta diciumlah keningnya. Jadi apa yang pilihan Umar itu betul. Pilihan Umar itu betul. Dia terharu dan sebenarnya Umar juga takut apakah pilihannya itu tidak tepat, tapi alhamdulillah tepat. Nah, uang, tunjangan dan gaji yang diperoleh oleh Said itu banyak ya, karena kerjanya sesuai dengan kerjanya. Tetapi yang diambilnya itu adalah sekedarnya saja untuk keperluan dirinya dan istrinya saja, sedangkan selebihnya itu dia bagi-bagikan ya kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika ada yang menasihatkan kepadanya, "Berilah kelebihan harta ini untuk melapangkan keluarga dan keluarga istri Anda." Jadi disuruh ketika itu ya, dikatakan kepadanya, "Berikanlah kepada keluargamu dan keluarga istrimu." Maka dia menjawab, "Kenapa keluarga dan ipar besanku saja yang harus lebih kuperhatikan? Demi Allah tidak. Saya tidak hendak menjual keridhaan Allah dengan kaum kerabat atau keluarganya ya. Memang telah lama dianjurkan orang kepadanya. Janganlah ditahan-tahan nafkah untuk diri pribadi dan keluarga Anda," kata orang-orang yang lain, "dan ambillah kesempatan untuk menikmati hidup dan nikmatilah," maksudnya hartanya kayak gitu. Tetapi jawaban yang keluar dari Said adalah, "Saya tak hendak ketinggalan dari rombongan yang pertama." Ya, ada rombongannya pertama ya, yakni setelah saya dengar Rasulullah berkata, "Allah Azza wa Jalla telah menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan, maka datanglah orang-orang miskin yang beriman." Nah, miskin yang beriman ini berdesak-desakan maju ke depan, tak ubahnya bagai kawanan burung merpati. Lalu ada yang berseru kepada mereka, "Berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan." Ujar mereka, "Kami tak punya apa-apa untuk dihisap." Maka Allah pun berfirman, "Benarlah hamba-hambaku itu." Lalu masuklah mereka. Kayak sudah pernah. Ya? Kayak sudah pernah. Iya, Pak. Iya, ini hadisnya, Nak. Hadisnya tentang orang miskin. Lalu masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang-orang lain masuk. Nah, di sini lihat, di sini orang miskin ini adalah salah satu orang yang mendapatkan duluan tanpa hisap. Karena apa? Mereka tidak mempunyai harta-harta yang harus diperhitungkan. Kalau kita mempunyai harta, misalnya kayak Mbak, baju banyak misalnya kayak gitu ya, itu akan mendapatkan hisap juga nanti. Mending miskin. Iya, dan disuruh Allah nih, "Benar-benar hambaku itu," katanya, "benar apa yang dikatakan hambaku itu. Kami tidak punya apa-apa untuk dihisap." Iya benar, kalau nggak ada apa-apa benda-benda yang akan dihisap, apa yang mau dihisap kan? Apa yang mau diperhitungkan? Maka masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang lain masuk. Orang-orang miskin itu banyak yang masuk Jadi anak miskin. Iya, tapi lemak kayu juga kalau kita bisa membantu orang. Pada tahun 20 Hijriah pada tahun 20 Hijriah Said bin Amir wafat. Telah lama sekali rindunya terpendam untuk menyusul rombongan perintis, dan hidupnya telah dinazarkan untuk memelihara janji dan mengikuti langkah mereka.